kenalin, nama aku Cynthia Nana Putri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan. Hai, namaku Yusvita Angelika Silva, NRP 1301180889. Jadi aku akan menjelaskan tentang mengapa sih pemerintah itu harus melakukan intervensi perdagangan. Pemerintah menjaring kerjasama dengan perusahaan untuk membangun hubungan yang kooperatif dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Dasar kerjasama yang dilakukan ini berdasarkan nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadatnya. Jadi, dalam melakukan intervensi perdagangan, khususnya perdagangan internasional, pemerintah melakukan beberapa cara dengan melindungi pasar domestiknya. Yang pertama dilihat dari segi politiknya. Pemerintah melakukan intervensi dengan menghilangkan proteksi lapangan kerja untuk melindungi keamanan nasional. Karena pemerintah tidak ingin adanya penurunan kesejahteraan masyarakat, di mana ketika produk lokal tidak mampu lagi bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar, maka akan mengakibatkan pengangguran. Hal ini terjadi karena perusahaan lokal tidak mampu lagi untuk bersaing dan mengalami gagal produksi dalam pemasaran, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut, dan bahkan perusahaan itu bisa bangkrut dan melakukan PHK. Yang kedua itu dari segi ekonominya. Pemerintah melakukan intervensi pasar agar melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetensi serta bentuk promosi pada kebijakan strategi perdagangannya. Yang ketiga, dari segi budaya. Dalam mempertahankan identitas nasional suatu budaya dalam suatu negeri ataupun bangsa dapat dipengaruhi dengan keterbukaan dari pertukaran manusia maupun produk-produk dari budaya lain. Jika suatu kebudayaan tidak diinginkan, maka pemerintah melakukan pencegahan dengan melarang masuknya produk impor. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Cynthia Nana Putri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan instrumen apa aja yang digunakan oleh pemerintah untuk mempromosikan perdagangannya dengan luar negeri. Nah, di sini saya ada 4 instrumen. Instrumen pertama yaitu subsidi. Jadi, apa itu subsidi? Subsidi merupakan bantuan finansial bagi produsen domestik dalam bentuk pembayaran tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, dan atau bentuk lainnya, yang bertujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan domestik mengimbangi persaingan internasional. Dan yang kedua yaitu pembiayaan ekspor atau export financing. Jadi pemerintah seringkali mendorong ekspor dengan membantu perusahaan mendanai kegiatan ekspornya melalui pinjaman atau jaminan pinjaman. Kemudian yang ketiga yaitu zona perdagangan luar negeri. Jadi zona perdagangan luar negeri adalah suatu kawasan geografis tertentu di mana barang dagang diperbolehkan masuk dengan biaya cukai yang lebih rendah dan atau prosedur pabean yang lebih sedikit. Dan saat ini banyak perusahaan membuat sarana-sarana di zona seperti ini untuk operasi perakitan akhir produk. Untuk yang keempat ini yaitu badan pemerintah khusus. Nah, badan pemerintah khusus ini seringkali didirikan untuk mendorong ekspor suatu negara. Badan-badan ini tuh sangat membantu dalam memperoleh kontrak bagi usaha-usaha kecil dan usaha-usaha menengah yang memiliki sumber daya finansial yang terbatas. Juga dapat membantu perusahaan-perusahaan asing menemukan lokasi yang cocok di negara tuan rumah. Oke teman-teman, sekian. Bentuk-bentuk pembatasan atau trade transaction merupakan hambatan yang diciptakan terhadap perdagangan barang atau jasa antara dua negara atau lebih. Pembatasan ini dilakukan pemerintah, dikenal sebagai proteksi. Proteksi ini mencegah kekuatan pasar bebas untuk menciptakan kuantitas serta harga keseimbangan. Adapun 5 macam pembatasan yang utama, yaitu ada tarif, kuota, embargo, lisensi, dan standarisasi. Yang pertama ada tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan saat
pajak yang dikenakan untuk barang impor dan ekspor. Kemudian ada kuota, yaitu jumlah barang yang dibatasi saat ekspor dan impor barang. Kemudian ada embargo. Embargo merupakan penghentian ekspor atau impor produk kelompok tertentu dari negara lain. Kemudian lisensi. Lisensi itu merupakan izin ekspor atau impor barang tersebut. Ada standarisasi. Standarisasi yaitu standar kesehatan dan keselamatan untuk barang impor dari dalam negeri atau ekspor. 109. Di sini saya akan membahas tentang fitur-fitur utama dalam sistem perdagangan global. Yang pertama itu lebih banyak perdagangan jasa. Perdagangan global di sektor jasa telah tumbuh relatif cepat. Perdagangan sektor kini menyumbang 1/5 dari ekspor global. Menurut beberapa perkiraan, separuh perdagangan global di sektor jasa sudah digerakkan oleh teknologi digital. Namun ini adalah bidang di mana hambatan perdagangan masih sangat tinggi. Dengan mengurangi hambatan-hambatan tersebut dan menjadikan perdagangan lebih digital, sektor jasa dapat menjadi penggerak utama dalam perdagangan global. Manfaat paling besar adalah negara-negara maju. Kenapa demikian? Karena mereka kompetitif secara global dalam banyak sektor jasa, khususnya keuangan, hukum, dan konsultansi, serta negara-negara berkembang seperti Kolombia, Ghana, dan Filipina. Karena mereka sedang mendorong pertumbuhan dalam jasa yang dapat diperdagangkan seperti jasa komunikasi dan juga layanan bisnis. Yang kedua adalah lebih produktif. Contohnya, satu merek sepatu besar menghadirkan pembuatan sepatu pesanan khusus dalam skala massal dengan mencetak sol sepatu di gerai-gerai utamanya. Jika tren ini berlanjut, rantai-rantai pasokan akan semakin memendek, lebih produktif, dan lebih rendah intensitas karbonnya. Pada saat yang sama, digitalisasi akan semakin meningkat persaingan dalam perdagangan global dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan intensitas mereka dalam teknologi baru dan praktik bisnis yang lebih efisien. Yang ketiga adalah lebih inklusif. Revolusi digital dalam perdagangan akan membawa konsekuensinya sendiri dan meningkatkan tekanan kepada para pekerja yang belum siap untuk berkompetisi. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan manfaat dan peningkatan investasi dalam pelatihan dan juga jaringan pengaman sosial, sehingga para pekerja dapat meningkatkan keterampilan mereka dan bertransisi menuju pekerjaan yang lebih berkualitas. Contohnya adalah pengalaman di Kanada dan Swedia, menunjukkan bahwa pelatihan sambil bekerja itu lebih efektif daripada pembelajaran di ruang kelas. Hal tersebut dapat membantu negara-negara mempersiapkan diri untuk era perdagangan baru tersebut. Yang keempat adalah lebih banyak kerjasama internasional. Nah, dalam 70 tahun terakhir, negara-negara telah bekerja sama untuk menciptakan sistem perdagangan multilateral yang telah berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, seraya meningkatkan pendapatan dan standar hidup di semua negara. Namun, sistem ini perlu diperbaiki karena menyesuaikan dengan era baru perdagangan. Contohnya adalah banyak pemerintah menghadapi masalah-masalah besar yang berada di luar aturan WTO, antara lain kekayaan intelektual. Untuk menjawab berbagai persoalan ini dapat menggunakan perjanjian dagang plurilateral, yakni perjanjian di antara negara-negara sepaham yang sepakat untuk bekerja dalam kerangka WTO dan masih ada di ruang untuk menegosiasikan perjanjian baru WTO mengenai perniagaan elektronik dan juga jasa.